Indonesia merupakan negara dengan kekayaan flora dan fauna yang sangat melimpah. Kekayaan itu tumbuh dan berkembang dalam ekosistem yang beraneka rupa. Tidak heran bila kemudian Indonesia disebut sebagai negara dengan mega biodiversitas dunia. Sebagai bagian dari warga dunia, negara ini memiliki tanggung jawab untuk menjaganya, yakni melestarikan lingkungan dan alamnya dari perusakan dan eksploitasi berlebihan. Salah satu langkah yang dilakukan untuk mencegah perusakan tersebut adalah dengan memasukkan wilayah-wilayah konservasi penting ke dalam program Cagar Biosfer, atau yang juga dikenal sebagai Biosphere Reserves. Kalau kita lihat dari sisi definisi, ya, cagar biosfer itu merupakan situs yang ditunjuk oleh negara-negara anggota UNESCO, ya. UNESCO ini kan organisasi yang bergerak di bidang pendidikan, ya, pendidikan dunia, yang tujuannya untuk mempromosikan konservasi keanekaragaman hayati dan juga pembangunan berkelanjutan berdasarkan atas upaya masyarakat lokal dan ilmu pengetahuan yang handal. Salah satu cagar biosfer yang ada di Indonesia berada di Provinsi Riau. Pada tahun 2009, wilayah Giamsiak Kecil Bukit Batu ditetapkan sebagai cagar biosfer. Kawasan ini terbilang paling menarik karena memiliki zona inti berupa taman nasional, sehingga berbeda dari cagar biosfer lainnya yang umumnya memiliki zona inti di dalam taman nasional. Di tahun 2009, ya, MAB UNESCO, ya, bersepakat untuk menetapkan cagar biosfer Giamsiak Bukit Batu. Cagar biosfer Giamsiak Bukit Batu ini merupakan cagar biosfer yang ke-7 di Indonesia. Artinya sebelumnya sudah ada 6 cagar biosfer, seperti Taman Nasional Gunung Leuser gitu, ya, itu merupakan cagar biosfer. Selanjutnya yang menjadi latar belakang kenapa Giamsiak Bukit Batu ini ditunjuk sebagai cagar biosfer, itu dikarenakan yang pertama, lokasi ini, kawasan ini memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Di antaranya ada mamalia besar yang memiliki habitat di wilayah tersebut. Di antaranya itu ada gajah Sumatera, ada harimau Sumatera, ada juga beruang, dan juga tentunya ada satwa-satwa lainnya. Kemudian selanjutnya lokasi cagar biosfer ini juga merupakan ekosistem rawa gambut yang sangat rentan terhadap perubahan lingkungan, sehingga cagar biosfer Giamsiak Bukit Batu ini satu-satunya cagar biosfer yang mempunyai ekosistem gambut di Indonesia, ya, cagar biosfer dengan ekosistem gambut. Jadi belum ada cagar biosfer yang memiliki ekosistem gambut yang ada di Indonesia, tapi Giamsiak Bukit Batu ini memiliki ekosistem gambut. Selanjutnya juga masyarakat yang ada di sekitar cagar biosfer ini memiliki keterbelakangan, baik itu pendidikan gitu, ya, dan juga dari sisi perekonomian, lapangan kerja. Padahal di sekitarnya itu ada konsesi-konsesi perusahaan. Atas dasar itu bagaimana mengintegrasikan gitu, ya, pembangunan ekonomi yang ada di sana itu dengan keberadaan keanekaragaman hayati dan juga sosial, kan begitu, sehingga lokasi ini berkelanjutan ke depan. Artinya
kawasan dan keanekaragaman hayatinya itu lestari, dari sisi dunia usaha juga berkelanjutan, sementara dari sisi masyarakat juga memiliki ekonomi yang cukup baik. Itu harapan dari penetapan cagar biosfer Giamsiak Bukit Batu. Intinya itu sebenarnya integrated management. Jadi bagaimana ke depan gitu ya, pembangunan yang ada di sekitar core zone cagar biosfer ini betul-betul mendukung keberadaan dan keberlanjutan serta kelestarian dari keanekaragaman hayati yang ada di core zone. Kan seperti itu, baik itu pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, kan begitu ya, dan juga pembangunan infrastruktur lainnya. Produk minyak sawit dan turunannya sampai saat ini masih menjadi sumber devisa ekspor Indonesia. Provinsi Riau menjadi penyumbang ekspor minyak sawit terbesar, yaitu 982,95 juta US dollar, atau mengalami kenaikan 1000% lebih dibanding Mei 2022, yang hanya 84,41 juta US dollar. Riau juga menjadi provinsi di Indonesia dengan perkebunan sawit terluas. Menurut data yang diberikan Badan Pusat Statistik atau BPS, Riau memiliki 2,8 juta hektar perkebunan sawit di tahun 2020. Angka itu meningkat sekitar 112.000 hektar dari tahun 2019. Dengan perkebunan sawit yang terhampar luas, Riau menduduki peringkat pertama dari 10 provinsi penghasil kelapa sawit dan CPO terbesar di tanah air. Tingginya minat negara asing terhadap kualitas minyak sawit asal Riau membuat banyak perusahaan menanam sawit di Provinsi Riau. Bolehkah menanam sawit di areal cagar biosfer? Cagar biosfer itu kan ada core zone, ya. Core zone itu zona intinya lah, zona inti yang memang tujuan penetapan cagar biosfer itu untuk melestarikan core zone itu, kan begitu ya. Karena di core zone ini sebagaimana saya sampaikan tadi itu, yang pertama memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, yang kedua ada rawa gambut di sana yang di mana rawa gambut ini betul-betul memegang peran penting dan sangat rentan terhadap perubahan lingkungan, kan begitu. Jadi ketika rawa gambutnya rusak, mungkin lingkungan di sekitarnya itu akan rusak. Dan yang ketiga, rawa gambut ini merupakan kantong air yang sangat besar, sehingga core zone ini perlu dilestarikan dan dilindungi. Itu dari sisi zona intinya, ya. Kemudian ada namanya buffer zone, jadi zona penyangga. Zona penyangga di cagar biosfer ini sebagian besar sebenarnya merupakan hutan produksi, yang memang itu konsesi dari perusahaan HTI, kan begitu. Dan yang terakhir itu adalah zona transisi. Zona transisi ini ya ada yang konsesi HTI, ada juga HGU perkebunan sawit ya di zona transisinya, dan juga ada pemukiman. Zona transisi yang kita bijak sekarang, dan di sebelah Kanal Gajah ini adalah hutan penyangga, zona penyangga. Daerah ini dari dulunya ini tempat bermukiman masyarakat. Kalau perkebunan saat itu masih banyak ya, terdapat kebun karet, kebun kelapa, dan kebun pinang. Jadi desa ini atau kecamatan ini bukan kecamatan yang baru lahir, kecamatan yang udah hadir sejak dulu, sejak zaman perang,
Mungkin salah satu contoh lagi bisa disampaikan di Bukit Batu juga sampai saat ini masih terkenal dengan tempat bersejarah. Salah satunya Bukit Batu. Di situ masih bagus rumah Laksmana di zaman perang dulu, yang mana masih lengkap beberapa alat perangnya seperti meriam dan sebagainya. Masifnya perkebunan sawit telah menyebabkan ancaman terhadap kelestarian hutan di Riau. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, terdapat 1,4 juta hektar kawasan hutan yang teridentifikasi digunakan tanpa izin di Provinsi Riau. Kawasan tersebut digunakan oleh 6 kelompok pengguna, dengan rincian 37,72% digunakan perusahaan, 29,39% digunakan perorangan, 15,72% digunakan masyarakat, 13,46% digunakan multi-user, 3,7% digunakan koperasi, dan 0,01% digunakan pemerintah. Sementara itu, masih ada 148.000 hektar kawasan hutan yang digunakan tanpa izin dan belum teridentifikasi. Penanaman sawit tanpa izin di kawasan hutan di Provinsi Riau tersebar di Kabupaten Bengkalis, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Kampar, Kepulauan Meranti, Kota Dumai, Kota Pekanbaru, Kuantan Singingi, Pelelawan, Rokan Hilir, Rokan Hulu, dan Siak. Bagaimana cara untuk menyelesaikan permasalahan yang ditimbulkan dari penanaman sawit di kawasan hutan? Nah, saat ini memang wilayah ini sudah banyak diusahakan oleh masyarakat setempat maupun orang-orang yang ingin punya usaha di sana, khususnya orang-orang yang ingin mengembangkan usaha perkebunan kelapa sawit. Dari sisi aspek hukum, ya, ini merupakan wilayah yang kita sebut sebagai kawasan hutan. Artinya bukan diperuntukkan menjadi kawasan yang dikelola untuk perkebunan. Tapi tidak bisa disangkal hari ini ada banyak kegiatan masyarakat, ya, yang membuka wilayah tersebut menjadi kebun kelapa sawit. Tapi karena keterlanjuran yang terus-menerus terjadi di wilayah tersebut, maka tidak bisa dipungkiri ada perubahan-perubahan yang terjadi secara landscape di sana. Nah, belakangan ya muncul Undang-Undang Cipta Kerja. Yang kita ketahui bahwa undang-undang ini memberi ruang kesempatan bagi usaha-usaha yang melakukan keterlanjuran di wilayah kawasan hutan ini tadi. Ya. Nah, situasi hari ini misalnya pemerintah sedang mendorong ada istilahnya jangka benah, ya, di mana para pelaku usaha masyarakat yang ada di sana untuk segera melakukan upaya pendataan, ya, bersama dengan KLHK, kemudian pengecekan secara administrasi, ya, sehingga akan diketahui berapa banyak wilayah yang terkena dari usaha ini, sehingga nanti akan dihitung sanksi-sanksi administrasinya yang akan dikeluarkan oleh KLHK. Nah, setelah menyelesaikan sanksi administrasi, para pengusaha di sana nanti akan didorong untuk mengajukan pelepasan kawasan. Jadi akan dikeluarkan dari kawasan hutan oleh Kementerian Kehutanan, ya. Baru nanti setelah ini keluar, kemudian masyarakat atau pengusaha tadi, para yang melakukan usaha perkebunan, melakukan upaya untuk mendapatkan pengakuan dari negara sehingga usaha ini lebih legal melalui pendaftaran di ATR BPN. Karena ketika dia dikeluarkan dari kawasan hutan, maka kewenangannya beralih ke ATR BPN. Jadi pendaftaran kebun dan segala macam itu harus dilakukan melalui pemerintah daerah dan ATR BPN. Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Khusus bidang kehutanan, terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 yang memuat skema penyelesaian sawit dalam kawasan hutan.
bagaimana implementasi Undang-Undang Cipta Kerja dalam menyelesaikan permasalahan yang ditimbulkan dari penanaman sawit di Provinsi Riau?